Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada pagi hari ini di hari Senin yang cerah. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran subtema 3, PB 3 dan 4. Sebelum memulai pelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 1 dan 2, kita telah mempelajari perubahan wujud benda, mencair, dan membeku. Hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda, menguap dan mengembun. Yang pertama, perubahan wujud benda menguap. Baju yang kotor harus dicuci. Setelah dicuci, pakaian yang basah harus dijemur. Setelah dijemur, baju yang tadinya basah akan menjadi kering. Air yang terdapat dalam baju tersebut menghilang. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Air di dalam baju yang basah lama-kelamaan akan menguap karena pemanasan. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau uap air. Jadi, air pada pakaian basah menguap karena terjadinya pemanasan, yaitu terkena sinar matahari sehingga menguap dan menjadi gas. Selain itu, contoh proses penguapan adalah pembuatan garam. Jadi, air laut dikeringkan di bawah sinar matahari sehingga airnya berubah menjadi gas dan meninggalkan butiran-butiran garam. Selanjutnya, proses perubahan wujud benda mengembun. Proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair atau air disebut pengembunan. Nah, jika pada penguapan terjadi proses dari air menjadi gas, maka pengembunan adalah sebaliknya, yaitu dari gas menjadi wujud cair. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Air hangat di dalam gelas menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air. Dalam kehidupan sehari-hari, pengembunan juga terjadi secara alami. Misalnya, ketika kita menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Hal tersebut karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Berikutnya, bentuk pada motif dekoratif. Benda-benda seperti sapu tangan biasanya dihiasi dengan motif dekoratif. Motif dekoratif akan menambah keindahan sapu tangan. Bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi untuk membuat motif dekoratif. Ada bentuk tumbuhan, bintang, awan, matahari, pohon, ataupun pelangi. Perhatikan contoh motif dekoratif berikut ini. Di sana ada motif dekoratif dengan bentuk bunga, bentuk awan, dan bentuk pemandangan malam. Motif-motif tersebut adalah motif yang berasal dari inspirasi alam. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar untuk merubah satuan dalam massa atau berat ya. Di sini ada gambar timbangan. Nah, pada gambar timbangan ini jarumnya menunjukkan ke arah tengah-tengah. Tengah-tengah antara angka 1 dan 2 adalah berapa? Yaitu setengah. Setengahnya itu 0,5 atau karena ini dari 1 belum nyampe 2, jadi 1,5 kg. Atau seperti penjelasan Ibu kemarin, kalau garis merah ini menunjukkan 100 gram. Jadi kalau kita hitung 100, 200, 300, 400, dan 500 gram. Jadi berat timbangan ini adalah 1 kg 500. Nah, dapat dilihat contohnya di sini. Karena ini campuran antara kilogram dan gram, maka akan kita rubah menjadi gram semua. 1 kilogram 500 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 500 gram tetap kita tulis ditambah 500 gram.
Kemudian setelah sama satuannya gram dan gram, kita langsung tambahkan 1500 gram. Kemudian contoh selanjutnya ada buah-buahan, yaitu buah anggur beratnya 2250 gram akan dirubah menjadi kilogram. Seperti ini, 2250 gram. Kita rubah atau kita pisahkan 2000 gram ditambah 250 gram, jadi 2 kilogram 250 gram. Nah, anak-anak perlu diingat agar anak-anak tidak perlu lagi menghitung seperti ini, dipisahkan ataupun seperti ini. Jadi kita tinggal ingat saja, kalau angka ribuan itu 2000 ya. Dan di sini 1 kilogram atau 1000. Nah, angka ribuan menunjukkan bahwa dia adalah satuannya kilogram. Karena baik naik ataupun turun, langkahnya sebanyak 3 kali. Maka jika gram dirubah pada kilogram karena naik, maka dikurangi 2250 gram. Langsung saja kita rubah 2 ini, kita pisahkan menjadi 2 kilogram, dan sisanya langsung saja 250 gram. Ayo kita menghitung cepat. Untuk jawaban ini 5 kg 300 gram, berarti langsung saja 5-nya 5 ribuan, titik 300 gram tinggal ditambahi. Nah, 5300. Kemudian yang ini, nomor B, 3000, dipisahkan, 3-nya menjadi 3 kg, dan sisanya 250 gram, sama kan? Nah, selanjutnya 6700 gram, 6-nya adalah 6 kilo. Dan 700 gram, langsung saja kita tulis 700 gram. Jika Ananda sudah paham, silahkan Ananda kerjakan pada halaman 78 nomor 3. Untuk soal yang bagian D, Ananda rubah ya, jangan 4 kg tetapi 4 gram, kayaknya dicoret saja, jadi 4 gram ya. Karena kalau tidak dirubah tidak akan ketemu jawabannya. Jadi 4 gram ditambah titik-titik gram sama dengan 5 gram. Ya, silahkan dikerjakan. Pelajaran terakhir hari ini adalah tugas dari setiap peran warga sekolah. Setiap warga sekolah mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Tugas dari setiap warga sekolah yaitu antara lain, 1. Siswa belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Guru mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. 3. Petugas tata usaha mengurus segala administrasi siswa. 4. Petugas perpustakaan melayani peminjaman dan pengembalian buku. 5. Petugas kebersihan yaitu membersihkan sekolah, baik halaman, kelas, maupun lingkungan sekolah lainnya. Dan yang terakhir, 6. Pedagang kantin. Tugasnya menjual makanan sehat dan alat keperluan belajar untuk siswa. Selanjutnya, untuk tugas PPKN silahkan Ananda kerjakan di buku tematik pada halaman 80. Di sana ada menuliskan tugas warga sekolah pada buku tugasmu. Jadi ditulis warga sekolah, misalnya kepala sekolah. Namanya siapa? Kepala sekolah kita namanya Bu Reni. Tugasnya apa? Ditulis. Kemudian tulis lagi, siapa lagi? Misalnya wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Namanya Bu Dia. Tugasnya apa? Penjaga kantin. Siapa namanya? Ya, ditulis. Kerjakan di buku tematik dan dikumpul ya. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat Ananda pahami semuanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugasnya, terutama yang halaman 78, silahkan dikumpul di Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.